Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang tentu penuh sukacita. Karena kita tidak di bawah bayang-bayang penghakiman murka Allah. Karena seluruh kegagalan-kegagalan kita di dalam melakukan hukum-hukum Allah. Namun kita berada di bawah kasih karunia Yesus Kristus yang memberikan kepada kita kasih Allah dan penerimaan Allah kepada kita. Bukan itu saja, kita malah diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk mampu hidup di dalam kehendak Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, siapakah manusia yang dapat secara sempurna melakukan hukum-hukum Allah? Saudara, tidak ada sama sekali orang yang seperti itu. Saudara, kita harus menyadari bahwa pelanggaran satu hukum Allah sudah cukup membawa manusia di bawah murka Allah. Saudara, seringkali manusia tidak menyadari. Pada umumnya manusia berpikir kalau seseorang banyak melakukan pelanggaran, barulah dia di bawah murka Allah. Saudara-saudara, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Saudara, Alkitab mengajarkan satu pelanggaran kepada hukum Allah cukup untuk membawa engkau dan saya berada di bawah murka Allah. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa? Meskipun Tuhan sudah memberikan hukum-hukum ini dengan jelas, namun manusia memiliki kecenderungan untuk melanggarnya. Bahkan manusia terlihat tidak mampu melakukan hukum-hukum yang sempurna itu. Saudara, bahkan hukum-hukum yang telah dinyatakan di dalam kitab suci justru mendatangkan kebinasaan bagi manusia. Karena manusia semakin banyak melanggar hukum-hukum tersebut. Saudara, mari kita membaca Roma pasal 7 ayat 1-6. Saudara, apakah kamu tidak tahu bahwa saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah bagi pada umumnya orang untuk memahami apa yang dinyatakan Alkitab, bahwa tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Allah melalui hukum-hukum Taurat, namun hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, hal ini sangat sulit diterima oleh pada umumnya manusia, karena saudara, manusia memiliki konsep tentang dirinya sendiri yang sebetulnya berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Saudara, pada umumnya manusia memandang diri manusia itu dari mulanya itu baik dan suci. Kapankah dia berdosa? Ketika dia berbuat dosa. Namun Alkitab memberitahukan kepada kita, manusia sejak kandungan ibunya dia berada di bawah kuasa dosa. Sehingga saudara-saudara, manusia tidak pernah bisa melepaskan diri baik dengan peraturan apapun. Karena masalah manusia bukan pada peraturannya. Masalah manusia yang mendasar adalah pada kuasa dosa yang mengekang dia. Sehingga dia pun tidak sanggup mengikuti aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada dia.
Sehingga saudara-saudara, disitulah saudara kita membutuhkan Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari apa yang kita baca hari ini? Yang pertama, Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menanggung tuntutan hukum Taurat. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi berada di bawah kuasa tuntutan hukum Taurat. Saudara, firman Tuhan berkata begini, apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya telah mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Agar kita berbuah bagi Allah. Saudara, bagian firman Tuhan ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa hukum Taurat ketika diberikan kepada manusia, maka hukum Taurat itu bersifat mengikat dan menuntut kita untuk menggenapinya. Jikalau kita melanggarnya, maka kita telah berada di bawah penghakiman hukum Taurat itu. Nah, saudara, firman Allah mau menggambarkan hubungan suami istri. Jikalau suami yang masih hidup, maka istrinya masih berada di bawah kuasa suaminya. Artinya, kalau istrinya melakukan satu pelanggaran penyelewengan, maka suaminya berhak menuntut dia untuk menghakimi dia, untuk menghukum dia. Kenapa? Karena kedua-duanya masih hidup. Namun saudara, jikalau suaminya sudah meninggal, maka istrinya menjadi bebas. Istrinya tidak di bawah kuasa suaminya lagi. Sehingga saudara, istrinya ketika melakukan sesuatu hal-hal yang mungkin tidak berkenan kepada suaminya, tidak berada di bawah tuntutan suaminya. Dia menjadi orang merdeka. Saudara, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Kristus, saudara dan saya sudah mati terhadap hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat tidak lagi punya kuasa atas diri kita. Sehingga hukum Taurat tidak lagi menuntut diri kita. Kita sudah merdeka daripadanya. Tetapi kita berada di bawah kasih karunia Tuhan. Tidak lagi di bawah tuntutan hukum Taurat. Sehingga saudara, kita menjadi orang yang merdeka. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan karena adanya tuntutan hukum Taurat kepada kita. Tetapi kita menjadi orang-orang yang bersukacita dalam Tuhan. Karena kita tahu anugerah Tuhan itu adalah anugerah yang melepaskan kita dari kuasa dosa. Dan anugerah itulah yang menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak perlu lagi hidup bagi dosa. Tapi kita hidup bagi Allah. Karena kita mengenal anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Kita hidup dengan rasa syukur kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa engkau dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus, engkau sudah tidak berada lagi di bawah tuntutan hukum Taurat. Tetapi engkau dan saya berada di bawah kasih karunia Tuhan. Yaitu kita orang-orang yang mengalami kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara, biarlah kasih itulah yang membangkitkan hidup kita untuk kita hidup bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang hidup bukan lagi di bawah kuasa hukum Taurat yang membawa kita kepada penghakiman dan kebinasaan, melainkan di dalam kuasa Roh Kudus yang membawa kita kepada pengudusan dan kehidupan. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita
Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hukum Taurat itu baik, kudus dan benar. Tetapi hukum Taurat, karena kitalah yang melakukan, maka hukum Taurat itu membawa kita kepada kebinasaan. Bukan karena hukum Tauratnya tidak baik, tetapi karena kuasa dosa yang berada di dalam diri kita. Dan kuasa dosa itu dengan hukum membuat kuasa dosa itu merangsang kita untuk kita melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Karena kita adalah orang berdosa. Saudara, disitulah saudara-saudara, mengapa saudara-saudara manusia berdosa adalah manusia yang pasti binasa dan terus akan binasa. Karena kuasa dosa itu ketika berjumpa dengan hukum, dia akan merangsang diri kita untuk semakin berdosa dalam hidup kita. Tetapi saudara, ketika kita berada di dalam Kristus, saudara, Tuhan memerdekakan kita dari kuasa dosa. Tuhan memberikan kita kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga saudara-saudara, kita memiliki hidup yang baru. Kita tidak lagi dikekang oleh kuasa dosa yang membuat kita ketika berjumpa dengan hukum-hukum Allah, kita didorong untuk melanggarnya. Tetapi justru sebaliknya, di dalam kuasa Roh Kudus ketika kita berjumpa dengan hukum-hukum Allah, kita cenderung untuk melakukannya. Kita cenderung menyukainya. Karena Roh Kudus memperbaharui selera jiwa kita kepada kehendak Allah. Disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita semakin hari semakin dikuduskan. Karena kita punya kesukaan melakukan perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan bukanlah perintah-perintah yang tidak berguna. Tapi perintah-perintah yang baik, yang benar, yang kudus. Dan ketika dihidupi oleh orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka perintah-perintah Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi berkat yang menguduskan orang-orang percaya. Saudara, inilah indahnya. Mengapa Yesus Kristus harus menanggung dosa kita? Mengapa Dia harus memerdekakan kita dari kuasa dosa? Supaya kita boleh hidup di dalam kehendak Allah, di dalam peraturan-peraturan Allah, di dalam hukum-hukum Allah, yang menjadi bagian yang indah di dalam kehidupan orang percaya. Karena kuasa Roh Kudus yang mengubah hati kita, yang memberikan kita kuasa untuk kita hidup bagi kehendak Tuhan. Saudara, biarlah hal ini yang menjadi pemahaman kita. Biarlah hal ini yang menjadi realitas dalam kehidupan kita. Tuhan mengubahkan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menolong kami, menjelaskan kepada kami status baru, natur baru yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya apa yang kami tidak pahami, kami boleh mengerti dari firman Tuhan. Dan ketika kami mengerti ini, kami tahu kami harus hidup di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, supaya kami sebagai orang-orang percaya, kami hidup dipenuhi Roh Kudus. Karena melaluinya, kami menjadi orang-orang yang melihat kebenaran firman Allah sebagai terang bagi jalan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.